munculnya agama Islam. Jadi ini fase yang pertama. Nah, akmili isnan. الثاني عصر صدر الإسلام وهو بدأ بظهور الإسلام وانتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 هجرية. Coba baca begini. Wa huwa bada'a bi dhuhuril Islam wa intaha bi intihai asril khulafa'ir rasyidin sanata arba'ina lil hijrah. Coba. وهو بدأ بظهور الإسلام nggak bisa saya. Coba. Pelan-pelan. وهو بدأ بظهور الإسلام وانتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 هجرية. وانتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 هجرية. Coba. وانتهى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 هجرية. Bisa kan? Bisa saya. Bisa. Cuma butuh waktu supaya terbiasa. Kadang-kadang kita itu bisa karena terbiasa. Makanya sekarang antum coba biasakan. Latih cara membacanya. Dan itu dampaknya luar biasa buat antum nanti. Ya, jadi bahasa itu tidak melulu apa yang antum hafalkan. Bukan hanya nahwu, bukan hanya sarf, bukan hanya balaghah, enggak. Termasuk tadi kompetensi tadi. Ya. Yang kedua adalah fase Islam. Kapan itu? Bada'a bidzuhuril Islam. Tentu saja mulainya ketika Islam muncul. Ya, artinya berakhirnya suatu fase menandakan munculnya fase lain. Kemudian berakhirnya bintihai asril khulafa'ir rasyidin. Ya, berakhirnya di akhir fase al-khulafa'ur rasyidun, al-khalifah yang empat, pada tahun berapa? 40 Hijriah. Nah, yang ketiga, الثالث وهو العصر الأموي وهو بدأ بقيام الدولة الأموية سنة 40. Umayyati, sanata. وهو بدأ بقيام الدولة الأموية سنة 40 وانتهى بنهايتها سنة 232 هجرية. Nah, yang ketiga adalah al-asrul Umawi, fase dinasti Umawi. Wahwa bada'a biqiyami dawlatil umawiyyati sanata arba'ina lil hijrah. Jadi mulainya ketika terbentuknya daulah negara Umawi tahun 40 Hijriah. Ya. Wantaha, ini salah tulisannya, nggak boleh begini. Ini salah. Kalau diimla langsung salah. Ya, harusnya dipisah, bukan disambung. Wantaha berakhirnya kapan? Binihayatiha sanata alfin wasnataini wa thalathina lil hijrah. Berakhir tahun 1302 Hijriah. Baik. Lanjutkan. الرابع العصر العباسي وهو بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 223. Iyati. Salah. Iyati sanata. Coba. Gimana, Seth? Wahwa bada'a biqiyami dawlatil abbasiyati sanata alfin wa thnataini wa thalathina lil hijrah. Bacalah dengan dinikmati. Pelan-pelan tapi nikmati. Kalau kita udah nyaman, kita udah merasa nikmat membaca, itu berdampak sama orang yang mendengarkan. Coba diulangi. العصر العباسي وهو بدأ بقيام الدولة nggak bisa. Coba pelan-pelan. Nggak boleh ngomong nggak bisa. Dihapus. Dihapus dalam kamus kita semuanya. Nggak boleh ngomong saya nggak bisa, saya nggak mampu. Coba dulu. Coba dulu. Coba ulangi. العصر العباسي وهو بدأ بقيام الدولة العباسية سنة 232 هجرية
وانتهى بغزو المغول لبغداد سنة ستة وستة ستة مئة وست وخمسين هجرية. Mumtazah. Barakallah fiik. Al-Asr al-Abbasi, fase Abbas, dinasti Abbasiyah, mulainya tahun 1302 Hijriah. Berakhirnya bi ghazwil Maghuli li Baghdad sanata 656 lil hijrah. Berakhirnya dengan perang yang dipimpin oleh Al-Maghul, tentara Mongol ya, yang ketika itu ada di kota Baghdad tahun 656 Hijriah. Nah, Al-Khamis, الخامس العصر الوسيط، وهو يشمل العصرين المملوكي والعثماني. salah. terus بدأ سنة 656 وانتهى بانتهاء الحكم العثماني. lagi pelan-pelan. Pantaha, وانتهى بانتهاء الحكم العثماني للبلاد العربية في بداية القرن 13 هجرية، وظهور بعض الحركات الإصلاحية في عدد من البلاد العربية. وظهور بعض الحركات الإصلاحية في عدد من البلاد العربية. Coba ulangi. وظهور بعض الحركات بعض وظهور بعض الحركات الإصلاحية في عدد من البلاد العربية. Sahih, mumtaz. Ya. Kemudian yang kelima adalah al-asrul wasit. Wa huwa yashmalul asraini al-mamluki wal-uthmani. Jadi al-asrul wasit itu mencakup dua fase sekaligus. Al-asrul mamluki namanya, fase al-mamluki, sama al-asrul uthmani, fase Uthmani. Ya, ada dinasti Uthmani. Ya, dan ini mulai tahun 666 Hijriah. Kemudian wantaha, dan berakhir dengan berakhirnya hukum yang dimiliki oleh Al-Uthmani yang ada di negara-negara Arab pada permulaan abad 13 Hijriah. Ya. Jadi mulai berakhir. Kemudian itu sebab pertama. Sebab yang kedua, zuhuri ba'dil harakatil islahiyati fi adadin minal biladil arabiyyah. Karena munculnya beberapa pergerakan perbaikan. Harakatil islahiyah artinya pergerakan yang tujuannya memang baik, islahiyah. Ya, di beberapa tempat yang ada di jazirah Arab. Baik. Terus terakhir, as-sadis. السادس السادس العصر الحديث، وهو العصر الحاضر. بدأ بظهور بعض الحركات الإصلاحية في عدد من البلاد العربية مع بداية القرن 13 هجرية وحتى هذا الوقت. Nah, yang terakhir adalah al-asrul hadith, fase zaman sekarang. Wa huwa al-asrul hadir, artinya sekarang, waktu sekarang. Bada'a bi dhuhuri ba'd al-harakat al-islahiyati fi adadin min al-bilad al-arabiyyati ma'a bidayat al-qarni الثالث عشر للهجرة وحتى هذا الوقت. Kapan berakhirnya al-asrul hadith, teman-teman? Kan tadi ada tuh Al-Asrul Jahili berakhir nih, Al-Asrul Umawi berakhir ini. Sekarang Al-Asrul Hadith kapan berakhir? Hmm? حتى يوم القيامة Ustaz. Iya, sampai hatta yaumil qiyamah. Ya, kita nggak tahu kapan berakhir. Ya. Nah, sahih. Gimana Mbak Fadilah? Sudah mulai menikmati membaca? Mungkin karena anak terbiasa baca cepat, jadi Baca masih cepat nggak apa-apa. Yang penting tadi harakat-harakatnya diperhatikan. mm, Boleh baca cepat.
Wa huwa yashmalul asrainil mamluki wal utsmani. Boleh, tapi tadi diinikan Nah, Ustaz. ya. Jazakumullah khairan. Jadi caranya gitu. Kalau emang itu dilambatkan temponya, baca dulu. Kalau yang tempo biasa, tidak terlalu cepat, sudah lancar, baru naikkan tempo. Sama ketika kita membaca Al-Quran. Memang kita baca Al-Quran suka-suka. Enggak kan? Di mana kita berhenti? Kalau mau wakaf. Betul tidak teman-teman? Kita berhenti bacaan ketika mau wakaf, bukan? Iya, Atau Ustaz. sesuka hati? Iya. Iya, Ustaz. Iya. Nah, sama juga ketika antum lagi baca bahasa Arab. Nggak ada bedanya. Bedanya kalau di ngaji ada tajwid. Kalau di kita nggak. Cuma secara konsep sama. Apa? Wakaf ya di akhir. Jangan semuanya antum main tabrak-tabrak aja. Wahwa yashmal al-asrain al-mamluki wal Utsmani di penggal. Kecuali kalau tujuannya lain. Antum penggal-penggal silakan. Kan antum tinggal baca. Teks sudah tersedia. Beda kalau kita dialog, hiwar sama orang. Ya itu dimaklumi kalau dipenggal-penggal sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita tinggal baca begini enggak. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Nanti berlatih lagi. Wah, alhamdulillah nanti insya Allah lama-lama semakin baik nanti insya Allah. Ada pertanyaan teman-teman untuk ini waktu-waktunya? Baik, kalau sudah kita lanjut. Al-gharadu min dirasatil adab. Siapa yang baca dari yang putra? Ada yang mau baca? Al-gharad, ra-nya di fathah ya. Al-gharad. Jadi bukan al-gharlu. Hati-hati. Sama al-hadafu ya, bukan al-hadfu. Dalnya juga di fathah. Baik, kalau yang putra belum ada, siapa yang mau baca yang putri? أنا أستاذ. Ya, silakan. الغرض من دراسة الأدب من أعراض دراسة الأدب هي تهذيب الأخلاق الاتصال بالثقافة العامة الترويح عن النفس. Nah, al-gharadu min dirasatil adab, tujuan dari mempelajari al-adab sastra, ada 3 di sini. Di antaranya ya, ada 3. Pertama, tahdzibul akhlak. Memperbaiki, memperbagus apa? Perilaku, akhlak. Karena kita ketika mempelajari sastra, baik yang sifatnya syair ataupun prosa, itu banyak nilai-nilai luhur, banyak nilai-nilai yang mengandung kebaikan yang begitu besar. Kayak tadi, kita disuruh apa? Belajar. Belajar salah satu perilaku yang baik. Karena apa? Kalau kita nggak belajar, artinya kita ridho dengan kondisi kita yang tidak tahu apa-apa. Dan ini nggak bagus. Gimana kita mau berkembang? Gimana kita mau berinteraksi dengan baik sama orang lain? Ya, kita kalau nggak mau belajar, nggak bisa mengetahui apa kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, bagaimana memperhatikan hak-hak orang lain. Harus belajar. Kalau kita nggak belajar, nggak bisa. Ya, maka ta'dzibul akhlak ini penting. Ini yang pertama. Dan itu bisa lihat di banyak tempat. Makanya salah satu yang membuat kita senang itu dengan sastra bahasa Arab itu begitu. Selalu ada faidah yang bisa kita petik. Atau melihat syair, atau lihat prosa yang punya nilai-nilai sastra, selalu lihat itu. Oh, ada maksudnya di situ. Yang kedua, al-ittisalu bis-thaqafatil 'ammah. Kita punya koneksi dengan kebudayaan secara umum.
Tentu saja teman-teman.